Baik, selamat pagi. Ini video kelima saya. Ada yang meminta buatin video kaitannya dengan putusan pengadilan kita pada hari ini. Karena mereka beranggapan bahwa putusan pengadilan hari ini jauh dari kata keadilan. Saya pun sependapat dengan hal ini. Kalau kita melihat perkembangan hukum kita pada saat ini, memang banyak dari kalangan masyarakat yang menyerukan keadilan atas hukuman yang diberikan oleh majelis hakim. Banyak juga dari mereka yang memberikan perbandingan antara kasus pencurian yang dilakukan oleh masyarakat biasa dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Teman-teman tentu masih ingat, tahun 2009 lalu ada seorang nenek bernama Nenek Mina yang ketahuan mencuri 3 biji kakao. Dan kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan, dan pada akhirnya hakim memberikan vonis 1 bulan 15 hari penjara. Tentu masih banyak kasus-kasus lain yang dilihat janggal, seperti ada seorang warga di Tangerang yang ketahuan mencuri aliran listrik, kemudian hakim memberikan putusan pengadilan 3,5 tahun penjara. Pada akhirnya juga kita juga digegerkan dengan kasus-kasus korupsi yang dijatuhi hukuman ringan. Salah satunya Roma Hurmuzi yang menerima suap sebesar 325 juta rupiah. Anehnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat memberikan hukuman 2 tahun penjara. Yang lebih mirisnya lagi, ketika Romi mengajukan banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta malah mengabulkan permohonan dan mengurangi masa tahanan menjadi 1 tahun penjara. Lantas kemudian menjadi pertanyaan adalah, di manakah keadilan? Di manakah asas equality before the law? Jadi semua orang itu sama di mata hukum. Jadi hakim apabila memberikan suatu putusan harus jeli. Jangan melihat siapa orang itu, jangan melihat latar belakangnya. Kita semua ini sama di mata hukum, baik masyarakat biasa maupun para pejabat. Jadi harus diperlakukan sama. Maka untuk memenuhi unsur keadilan, baik pelaku kejahatan pencurian yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, maka tahun 2012 lalu Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan nomor 2 tahun 2012 mereview kembali pasal 362 dan pasal 364 KUHP tentang pencurian. Isi pasalnya itu adalah, barang siapa yang melakukan tindak pidana pencurian yang kerugian materinya tidak melebihi Rp2.500.000, maka pelaku itu tidak boleh dipenjara, tidak boleh ditahan, tidak boleh dibawa ke meja pengadilan. Dan kasusnya ini diselesaikan di luar pengadilan. Nah, polisi berkewajiban sebagai mediator dalam musyawarah itu. Teman-teman, dari sudut pandang saya, perkara pencurian yang sering terjadi di masyarakat, saya melihat bahwa mereka mencuri untuk mereka bisa bertahan hidup, untuk mereka bisa makan, bisa minum, untuk bisa membeli obat barangkali anak atau istrinya yang sedang sekarat. Karena apa? Karena negara dan kita sebagai masyarakat kadang lalai untuk memberikan mereka peluang untuk hidup mapan. Maka kemudian ada terselip kehidupan yang sangat unik, yang sangat istimewa dari suku Boti di pedalaman Nusa Tenggara Timur. Di suku Boti yang namanya pencurian itu tidak bisa dipenjara, tidak bisa dipidana. Bahwa yang namanya pencuri di sana justru dimodali oleh warga setempat. Apabila ada warga mengambil beras punya orang lain, maka warga satu kampung berbondong-bondong membawakan beras ke rumahnya. Karena mereka di sana beranggapan bahwa apabila masyarakat yang mengambil beras atau mencuri beras, itu berarti masyarakat itu dari segi ekonominya kurang mampu. Nah, itu sangat unik teman-teman di sana. Yang menariknya di sana, tingkat kasus pencurian itu sangat minim.
Menurut saya inilah sebetulnya yang dijadikan strategi untuk pemerintah, bagaimana dan seperti apakah usaha-usaha pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Ya, karena kita tahu teman-teman, faktor ekonomi ya menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan. Itu tidak bisa dipungkiri. Maka pemerintah harus melihat sesuatu yang progresif untuk menerapkan kehidupan kita sehari-hari. Jika masyarakat merasakan sejahtera, merasa hidupnya bahagia, saya yakin angka kejahatan pencurian, kejahatan pembunuhan, dan lain-lain itu bisa diminimalisir. Saya kira pembahasan singkat mengenai putusan pengadilan kita pada hari ini, saya kira cukup. Saya harap penegakan hukum kita ke depannya itu jauh lebih transparansi, mengedepankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi.